Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-haqqul malikul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Ikhwanul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang luar biasa cantik-cantiknya pada malam hari ini, utamanya kakanda kami, Ibu Udin, sehat selalu. Saya lihat ini hampir setengah keluarga ini, sebenarnya kakak-kakak yang banyak. Jadi alhamdulillah, tentunya itu ucapan yang sudah sepatutnya kita ucapkan pada malam hari ini. Kenapa? Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kehidupan. Di dalam kehidupan Allah berikan kita nikmat kesehatan, keafiatan. Ini tidak bisa dibayar dengan harta benda. Kalaulah hari ini Allah ambil saja nikmat kaki, tidak bisa melangkah ke tempat ini. Kalau Allah ambil nikmat mata, tidak bisa kita dapat melihat ke tempat ini. Belum lagi nikmat pernapasan ini keluar masuk setiap saat siang dan malam. Mampukah kita bayar? Tidak mampu kita bayar. Wa in ta'uddu ni'matallaha la tuhsuha. Mau dihitung, mau dikalkulasi dengan alat apa saja, tidak bisa kita hitung. Bayangkan ini napas, kalau Allah tahan saja 5 menit. Coba-coba kita tahan 5 menit. Kira-kira apa yang terjadi? Nama tepuramu. Ini napas dijual di rumah sakit yang disebut dengan O2, oksigen. Itu tidak murah di rumah sakit, mahal. Sekarang kalau di Undata, kalau tidak salah 1 liter Pak Guru, itu kurang lebih 30.000 1 liter O2. Jadi kalau 1 tabung dipakai sampai 1 minggu, berapa yang harus kita keluarkan? Fulus. Jadi kalau seandainya Allah minta ini napas keluar masuk oksigen, harus dibayar dengan uang. Kira-kira mampu kita bayar, ibu-ibu? Tidak. Apalagi kehidupan sekarang ini keras luar biasa. Mengali bahu saja setengah mati kita. Bagaimana kalau Allah minta bayar ini napas? Berapa juta yang dibutuhkan itu oksigen setiap manusia setiap hari, keluar masuk. Berapa liter? Kalau kita hitung mungkin sampai 500 juta per hari. Kalau kita kali matematikanya hampir 500 juta per hari. Kali 1 bulan, berapa miliar? Ada penghasilan kita per bulan, income kita per bulan, pendapatan berapa? 4 juta potong KPR BTN, potong kredit motor, kredit mobil, utang koperasi. Kita bayar. Maksudnya yang masih utang-utang di tempat-tempat riba, pelan-pelan dikurangi. Utamanya ASN. Tapi tidak apa-apa, ASN kalau meninggal utangnya dibayar langsung. Ya Mbak Titi ya, aman. Jadi kita harus bersyukur. Bersyukur luar biasa. Alhamdulillah. Jadi man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Kalau kita bersyukur, kembalinya syukur itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh kita punya ibadah.
Allah tidak butuh kita punya ucapan syukur, tetapi kita yang membutuhkan Allah. Kalau kita bersyukur, maka Allah berikan ganjaran yang besar di hari kemudian kelak. Insya Allah kita semua yang hadir, utamanya para tetangga yang luar biasa, kerabat, Pak RW, semua tokoh-tokoh masyarakat, insya Allah setelah dari sini dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi. Mudah-mudahan semua kita yang hadir, kita berdoa, nas'aluka murafaqatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Ya Allah, jadikan kami temannya Nabi di dalam surga. Itu yang harus kita doa. Kalau kita mau minta surga Pak RW susah. Berapa kita punya amal? Sakide gagah kita punya amal. Kadang kita sambayang dari 4 rakaat, untung ada setengah rakaat yang khusus. 3 rakaat. Kira-kira begitu. Tanggal berapa? Tanggal muda, tanggal tua. 3 rakaat, 3 rakaat, setengah rakaat juga tak campur-campur yang diingat. Semua datang ini penagih. Jadi kita doa supaya kita semua masuk surga tanpa hisab bersama dengan Rasulullah SAW di hari kemudian. Amin. Kemudian saya lihat ini kue yang di depan, kayaknya ini yang di grup-grup keluarga tadi. Pak RW, kami ada grup keluarga, ini kakak-kakak saya semua banyak. Jadi kayaknya ini yang dia posting tadi. Kalau tidak salah, hanya tidak ada labelnya. Ini kayaknya Purnama punya. Jadi mudah-mudahan juga hadiah kuenya ini berkah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tidak usah khawatir. Kue yang ada di sini semua sumbangan keluarga dan semua sumbangan tetangga dan sebagainya. Jadi boleh dimakan. Ya, boleh dimakan. Yang diharamkan itu makan kalau keluarga yang berduka harus berutang memberi kita makan dan minum. Ini haram dalam syariat Islam. Jadi makan di tempat duka boleh, tapi yang tidak boleh kalau orang berduka sudah susah, sudah sedih, kita tambah kesedihannya, dia harus berutang untuk memberikan kita makanan dan minuman. Ini yang haram kata Nabi. Nah, jadi ini alhamdulillah sumbangan keluarga. Semoga bubur purnama cabangnya bertambah. Sedekahnya juga disembahnya juga, supaya bertambah-tambah terus. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, 10 menit saja, tidak lama-lama. Jadi bapak dan ibu, bahwa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa al-maut babul akhirah. Kematian ini adalah pintu pertama untuk masuk ke alam akhirat. Jadi kematian ini hakikatnya adalah perpindahan roh kita di dunia menuju ke alam selanjutnya. Kenapa? Karena kehidupan selanjutnya itu yang disebut dengan kehidupan yang paripurna, kehidupan yang abadi. Di dunia ini tidak ada yang paripurna, tidak ada yang abadi. Nanti datang malaikat Israel, dia datang berjumpa dengan kita, membisikkan bahwa dia mau jemput kita. Maka itulah kehidupan paripurna yang akan kita rasakan, tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Dan semua pintu kematian ini, siapapun tanpa terkecuali, saya, bapak dan ibu semua harus masuk di pintu ini. Tidak bisa langsung tiba-tiba hilang. Harus masuk di pintu kematian. Siapa saja, mau rambutnya hitam, apalagi rambutnya putih. Yang mau matanya 2, apalagi sudah 4 matanya, pasti. Yang kakinya 2, apalagi kakinya sudah 3, Pak Guru, pasti. Ya kan? Yang makannya sudah mulai terbatas. Kalau mau ke pesta, ke acara, ada kaledo, dongo yakul. Ada sate, baik kayak. Ya kan? Ada ini semua tidak bisa.
tinggal nasi putih, bahkan ada tinggal ubi dia makan. Mati semua. Semua menuju ke sana. Jadi tidak ada yang kekal. Makanya kata Rasul, isma syi'ta fa innakal maitun. Hidup sesukamu, silahkan ente mau hidup bebas, tafadhal. Apa yang kau mau bikin jo, silahkan. Tapi ingat, ujung-ujung daripada ini semua adanya al-maitun, kamu pasti mati. Jasad dengan rohmu mau tidak mau pasti berpisah. Selesai kontraknya MOU antara roh dengan jasad, maka selesai Pak Guru. Habis. Jasad kembali ke asalnya, roh yang tidak pernah mati. Roh yang akan naik bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ada 3 roh, kata Nabi. Tidak bisa kita bahas, tinggal 5 menit lagi. Hati-hati rohnya orang yang nak dia indahnya utangnya. Hati-hati. Oh, utang saya hanya 10.000, biar 10.000. Hati-hati. Tiba-tiba sebentar pulang kami malaikat Israel cabut. Itu tidak, rohnya tidak sampai. Roh yang bunuh diri, hati-hati. Nabi bilang siapa yang lompat dari tempat yang tinggi, siapa yang ambil besi tusukkan dirinya, siapa yang minum sesuatu, kata Nabi, rohnya tidak sampai kepada Allah. Bahkan nanti di hari kemudian, bahkan Nabi tidak salatkan jenazahnya. Makanya kalau ada anjing tengah malam menggonggong, gonggongannya panjang, maka Nabi bilang, kalian bertaus, berlindung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu paling minimal. Kenapa? Anjing itu melihat roh-roh yang gelisah, melihat rohnya orang yang meninggal korupsi, mengambil harta rakyat, meninggal bunuh diri, meninggal berutang. Itu yang dilihat sama anjing. Maka Bapak dan Ibu sekalian, antara meninggal itu, sebenarnya meninggalnya tidak ada masalah. Kalau sudah selesai, habis. Tapi ada yang bahaya. Antara meninggal itu mati dengan hidup, ada namanya nazak. Apa itu nazak? Nazak itu sakratul maut. Itu yang susahnya luar biasa. Makanya Nabi sementara sakratul maut pun berlindung kepada Allah. Ya Allah, mudahkan ini, Allah majansi min sakratul maut. Mudahkan ini sakratul maut saya. Sampai Nabi minta air, dibasuh wajahnya. Kenapa? Karena mau keluarnya ini roh ini berat sekali. Sesuai dengan amal ibadah kita, kebiasaan kita. Aku makan ampe-ampeta, makan jatuh ini roh keluar. Tapi kalau ampe-ampeta mah kurang jarak sama Allah Ta'ala, sama semua manusia, kita punya hubungan tidak bagus. Vertikal dengan Allah tidak bagus, horizontal kita juga tidak bagus. Susah sakaratul maut Bapak dan Ibu. Tidak main-main ini. Tidak main-main. Orang meninggal kata Nabi sesuai dengan kebiasaannya. Hati-hati. Makanya harus diselingi dengan ibadah banyak-banyak. Karena kalau satu hari hitung-hitung saja, lebih banyak saya di kompor. Hati-hati, jangan nanti meninggal di kompor. Ya hati-hati, walaupun itu ibadah. Istri yang memasakkan masakan suaminya, satu beras itu dihitung satu pahala kata Nabi. Jadi masak beras banyak-banyak, 10 kilo satu hari. Penjual bubur yang untung, banyak dia masak satu karung. Tapi dibagi-bagi jangan dijual. Sesuai dengan kebiasaannya. Hati-hati. Jadi yang selalu di depan komputer, hitung-hitung proyek, hitung-hitung laba, hitung-hitung keuntungan, hati-hati. Sementara pusing kenapa? Sudah lebih 9 nolnya, 12 nol, 15 nol, tidak tahu berapa lagi nilainya. Mati. Hati-hati. Hati-hati. Sama juga, adin dakwah, hati-hati. Jangan sementara Pak cetak. Semua sama. Sebenarnya guru yang bagus Pak Guru, kan tiap hari mengajar kan? Mengajar ya betul ibu guru yang bagus sebenarnya. Guru bagus. Karena susah itu guru, karena dia memang mengajar, memberikan ilmu, mentransfer ilmu kepada orang. Ini pahalanya luar biasa. Jadi kalau tiap hari mengajar, tiba-tiba dia mengajar
meninggal, maka dia syahid. Karena kata Nabi, man haraj talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, maka dia seperti fi sabilillah, di jalan Allah. Kalau meninggal mati syahid. Beruntung Mama Sita. Jadi jangan cepat pensiun. Jangan cepat pensiun. Jadi guru lama-lama bagus itu. Kalau kita ambil cerek, alhamdulillah Pak Herudin ada juga di sini, komisaris. Kalau kita ambil cerek, isinya di dalam kopi, ya, saya ambil cangkir, kemudian saya tuang itu sampai cangkir itu penuh. Kira-kira yang tumpah apa Ibu? Hah? Bukan teh. Pasti yang tumpah adalah kopi. Secara logika itu pasti kopi. Tidak mungkin teh, tidak mungkin air putih. Kenapa? Yang ditumpah dari awal adalah kopi. Begini juga kita. Kalau yang dimasukkan di dalam hati siang dan malam urusan-urusan dunia, sehingga tidak mau masang pajang, tidak mau baca Quran, tidak mau apa saja, semua maksiat. Setiap hari ini yang dimasukkan di dalam hati adalah urusan-urusan dunia. Maka nanti yang keluar ketika sakaratul maut apa? Ya, pasti. Kalau dia suka komputer, komputer yang keluar. Komputer. Kalau dia pegang botol, ya botol. Tambah lagi. Sata bopa. Begitu kira-kira. Sesuai dengan kebiasaan. Yang repotnya nanti kalau orang yang terlalu banyak kawin. Nah, ini yang repot. Ibu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, 2 menit lagi. Sakaratul maut ini memang luar biasa. Sehingga kata Nabi, kalian hidup di dunia, kalian adalah saksi-saksi. Saksi apa? Saksi bisa tahu almarhum atau almarhumah apakah dia masuk surga atau tidak. Karena kita yang berinteraksi setiap hari, bersosialisasi setiap hari, maka kita bisa tahu orang ini baik atau tidak. Orang itu baik atau tidak, kita yang tahu. Maka dengan itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya harapkan, silakan, ini ada ownernya bubur pas datang, Bapak tadi wakilnya. Sehingga apa? Sakaratul maut ini kita jaga. Karena datangnya ini Israel ini tidak kita tahu. Jangan nanti sementara kita baring, baru mau berdiri sudah ada Israel. Selesai. Tidak bisa ditolak itu. Jadi bagaimana caranya? Sehingga orang-orang tua kita nasihatkan bahwa hidup ini adalah sampingan. Hidup kesibukan ini adalah kesibukan tambahan. Karena hakikatnya kita menunggu kematian. Hakikatnya menunggu Israel itu kapan datang sama diri kita semua. Mudah-mudahanlah kita yang hadir semua ini, kakak-kakak saya dan sebagainya, bapak ibu, tokoh-tokoh masyarakat, insya Allah kita mati husnul khatimah. Setiap masyarakat kan diajarkan sama Nabi, nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Jadi dibaca terus itu. Ibu udah tiap hari baca itu terus supaya kita mati husnul khatimah. Semua kita, sehingga paling tidak setiap saat, supaya kita mati dalam keadaan kebaikan. Karena kan hanya ada 2. Kalau tidak surga, neraka, tidak ada tempat yang lain. Seperti kalau tidak laki-laki, perempuan, begitu sudah kehidupan. Kalau tidak surga, neraka. Nah, kemudian yang terakhir, pesan kami untuk kita semua dan orang yang berduka, keluarga Ibu Neta, Ibu Guru juga, banyak sekali guru di sini memang luar biasa. Keluarga Ibu Neta khususnya yang sementara berduka, sabar, istiraj, kembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sebenarnya kita ini hanya menunggu nomor antrian saja, sama dengan almarhum akan menuju ke sana juga. Jadi pelajaran yang besar yang bisa kita ambil ya, bagaimana modelnya almarhum, apa harta yang dia bawa,
Satu-satunya yang dibawa adalah kain kafan yang tidak berjahit. Semua kita itu kita punya harta karun itu. Itu semua yang kita bawa ke sana. Jadi apabila ada urusan-urusan muamalah diselesaikan. Saya dengar anaknya sudah meninggal. Sudah istrinya juga sudah tidak ada. Ya, sudah gaib semua. Jadi ya Anda sebagai keluarga, apabila ada urusan muamalah tolong diselesaikan. Kalau urusan piutang barangkali aman, tapi urusan utang yang masalah. Jadi jangan seperti tadi, nanti rohnya tidak sampai ya diselesaikan. Kemudian didoakan terus. Sebenarnya kita ini wajib doakan terus, karena pertanyaannya, apakah orang mati masih punya hubungan dengan orang hidup? Tidak. Betul. Apakah orang hidup masih punya hubungan dengan orang mati? Masih. Itu. Jadi kalau ada orang pergi minta nomor di kuburan, itu orang bodoh itu, bahlul. Ya kan? Ada mau naik pangkat, mau minta naik pangkat supaya dapat esalonnya lebih tinggi, pergi di kuburan. Nah ini bahlul. Jadi sudah 2 dosa dia buat, apalagi minta nomor. Sudah judi, pergi lagi di kuburan, syirik. Jadi orang hidup itu masih ada hubungannya kita hidup untuk mentransfer amal saleh, mentransfer doa-doa kita untuk orang yang hidup. Maka beruntunglah orang-orang yang punya anak. Ya kan? Itu keuntungannya anak. Tapi jangan gelisah yang belum punya anak. Insya Allah kalau berbuat baik Allah kasih kemarakan-kemarakan yang baik. Begitu. Jadi kita anak ini orang tua butuh makanan di dalam kubur. Seperti mana kita juga makan di dunia. Hanya jenis makanannya yang beda ibu-ibu. Bukan songkolok dia makan, bukan telur, bukan loka. Tapi yang dia makan adalah doa Al-Fatihah dari kita utamanya sesudah salat 5 waktu. Senantiasa. Sampai kapan batasnya? Tidak ada batasnya. Bagaimana kita doa untuk orang tua yang sudah meninggal? Apa yang dibaca? Rabbana ghafir lana wali walidina. Ini sebagusnya untuk orang yang hidup, orang tua yang masih hidup. Untuk orang tua yang sudah meninggal, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihum wa'afu'an. Itu saja. Atau Allahumma ghafir lahum warhamhum. Itu untuk orang yang sudah almarhum dengan almarhumah. Setiap salat doakan mereka. Sampai atau tidak? Sampai. Bayangkan kalau orang punya anak 10. Semua salat 5 waktu. Masuk salat subuh semua doakan. Berarti 10 piring Pak Guru. Kenyang tidak 10 piring? Kenyang. Bisa-bisa dikubur dia bersedekah juga. Makanya para ulama katakan orang yang sudah meninggal itu seperti berada di samudra yang luas. Seperti berada di lautan yang luas. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Butuh emas? Di tengah laut butuh emas? Butuh mobil? Butuh rumah? Butuh makanan? Tidak butuh. Apa yang dia butuhkan? Paling tidak ada kayu sepotong. Kalau tidak ada ban, kayu sepotong yang bisa dia pegang kan? Beginilah orang dikubur. Minimal doa kita yang kita kirim sama mereka. Dan itu bakti kita kepada orang tua. Orang tua saya sudah meninggal, saya tidak bisa berbakti kepada mereka. Syariat membolehkan, walaupun orang tua sudah meninggal, kalian tetap bisa berbakti sehingga orang tua mendapatkan pahala. Doa. Apalagi kalau disambung hubungan silaturahmi dengan keluarga, disambung hubungan silaturahmi dengan sahabat-sahabat orang tua, maka ini semua menjadi amal jariah untuk orang-orang tua kita semua. Kira-kira Bapak dan Ibu demikian yang bisa kami sampaikan. Di malam yang ketiga ini semua keluarga mengucapkan terima kasih. Utamanya para tetangga-tetangga yang cantik-cantik. Mudah-mudahan pahala kita dapatkan semua. Ibu-ibu semua tokoh masyarakat. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan keafiatan. Mudah-mudahan sampai Ramadan masih hidup lagi. Ramadan berikutnya masih hidup lagi. Seterusnya masih hidup lagi untuk beramal saleh, untuk mengisi tabungan-tabungan kita sebagai investasi di akhirat. Kita berlomba-lomba demikian. Amin ya rabbal alamin. Sebelum bagi kue, kita berdoa dulu untuk almarhum. Ya, baru kuenya dibagi ini. Oke.